Dalam ucapan syukur siang sore hari ini, terima kasih karena Tuhan sungguh baik dan menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali sore hari ini Tuhan beri kesempatan kami memuji, memuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami. Dan kami sebentar akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar. Tuhan tolong, agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang atau sore ini ya. Masih 2:30, masih siang ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang sama-sama diberikan kepada kita adalah tema The Heart in the System of Human Life. Minggu depan mungkin Bapak Ibu akan mendalami lagi tema ini dalam kelompok-kelompok diskusi, dan ini menjadi satu tema yang menarik untuk kita pikirkan bersama. Saya mulai dengan mengajak kita melihat sebentar bahwa ternyata kalau orang sakit itu perlu diagnosa yang tepat, saudara ya. Barulah penanganannya juga bisa tepat. Kalau generasi sekarang, anak sekarang, kadang-kadang bukan cuma anak-anak ya, yang muda-muda, yang tua juga ikutan ya. Semua pada pengen healing gitu ya. Healing dong, healing gitu ya. Nah, udah habis healingnya, minggu ini udah masuk ya. Nah, lalu kemudian kalau anak sekarang saya tanya gitu ya, Kak, butuh healing Kak. Terus saya tanya, emang lu sakit apa? Nggak tahu. Lucu ya, butuh healing tapi nggak tahu sakit apa. Bayangkan kalau Bapak Ibu dan Saudara datang ke dokter, lalu kemudian bilang sama dokter gitu, dokter tolong sembuhkan saya. Ada keluhan apa, sakit apa? Nggak tahu dokter, gitu ya. Maka sebenarnya ini menjadi dasar yang penting untuk kita berbicara tentang topik atau tema kita sore hari ini. Waktu saudara dan saya paham betul apa yang jadi masalah, maka itulah yang kemudian akan menjadi penanganan. Nah, saudara, ada asumsi begini ya, kita lihat yang pertama dulu. Di dalam masa modern, salah satu yang menarik adalah Renaissance dengan konsep di mana cogito ergo sum. I think that why I'm exist. Saya berpikir makanya saya eksis. Sehingga akhirnya ini menjadi filosofi yang cukup lama di dalam masa modern kita, bahwa you are what you think. Nah, ini jadi menarik juga waktu saya renungkan hal seperti itu. Di dalam kekristenan tanpa kita sadari juga, seringkali kita hanya melihat sebatas ini. Maksudnya apa? Begini ya. Kalau anak-anak bermasalah, ini cara kita menyelesaikan pelayanan kita, pergumulan kita. Kalau orang bermasalah, biasanya apa yang kita kasih solusinya? Jadi kalau orang punya masalah, kita solusinya kasihnya apa? Aduh Kak, saya jatuh dalam dosa. Aduh Pak, saya jatuh dalam dosa. Oh, mesti baca Alkitab lebih banyak. Itu cara kita berpikir. Kalau dia makin banyak tahu, nanti hidupnya berubah. Ya, tidak sepenuhnya salah. Tapi itu yang terjadi di banyak gereja, di banyak pelayanan, termasuk di sekolah. Jadi apa yang kita lakukan? Kalau dia bermasalah, kasih tema lebih banyak, kasih red lebih banyak. Hampir semua permasalahan di gereja diselesaikan dengan pembinaan. Kasih lagi
pembinaan. Karena apa? Harusnya, kita ini pola berpikir. Harusnya kalau dia mengerti, dia akan lakukan. Oke? Saya harus katakan itu tidak sepenuhnya salah. Tetapi itu tidak utuh, Bapak Ibu Saudara. Makanya, pendidikan bukan sekadar pengajaran. Alkitab berbicara pendidikan. Bukan sekadar ngajarin untuk menguasai sesuatu. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, sehingga pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saudara perhatikan, didiklah di situ bahasa aslinya menggunakan bahasa Inggris menerjemahkannya train. Jadi kata kuncinya bukan teach, tetapi train. Dan yang saya syukuri, banyak pendidikan Kristen menyadari ini. Kita tidak hanya membagi materi, tetapi kita harus juga secara utuh mendidik mereka, orang-orang yang kita layani, yang kita didik dengan pendidikan yang berkarakter. Kira-kira begitu ya, yang dijual banyak sekolah sekarang. Kenapa? Karena memang ternyata hidup manusia, waktu dia jatuh dalam dosa, apa dia kurang sesi? Kita tambahin sesinya, kita tambahin firmannya, kita tambahin hal-hal seperti itu. Itu sekali lagi tidak salah, tetapi harus saya katakan tidak utuh. Seorang filsuf Kristen zaman now, ya, kalau saudara tertarik nanti cari bukunya, dia namanya James K.A. Smith. Saya sangat rindu buku ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia, karena ini buat saya sangat mind blowing, saudara ya. Dia mengatakan, you are not what you think, but you are what you love. Kok bisa beda begitu ya? You are what you love. Di bagian awal bukunya dia memberikan beberapa pemahaman yang membedakan bahwa kita itu digerakkan bukan sekadar oleh apa yang kita pikirin. Siapa sih yang gak tahu nonton pornografi itu dosa? Udah pada tahu kan? Berarti ini masalah kurang pengetahuan? No, dia katakan you are what you love. Dan ternyata asumsi dasarnya adalah lihat apa yang Yesus sampaikan ya. Bapak Ibu, ini materinya sebenarnya agak berat ya, dalam arti sudah sore gitu ya. Tapi karena minggu pertama gak apa-apa lah. Saya harus katakan saya baca beberapa buku untuk menyimpulkan ini, dan pergumulan saya adalah pendidikan Kristen tuh harus seperti apa. Dan ini sebenarnya pertama kali saya seperti self therapy. Saudara pikir sudah pendeta, sudah pelayanan banyak, gak punya dosa. Bergumul juga dalam dosa. Masalahnya waktu bergumul dalam dosa, apa yang saya train? Saya kurang baca buku, saya tambah lagi, baca lagi. Habis baca buku, gue gagal lagi di dosa itu. So buku ini sangat menolong saya melihat bahwa ada pemahaman bahwa you are not what you think, but you are what you love. Oke? Dia ambil polanya siapa? Sebenarnya polanya sederhana. Ini pola Yesus. Ya. Mari kita lihat sama-sama Matius 15 ayat 8 sampai 9. Ya, ada ayatnya di depan. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah... Saudara, Yesus memberikan penekanan bukan sekadar kepada pemahaman, tetapi kepada hati. Saudara lihat itu ya. Hatinya jauh daripadaku. Coba kita lihat lagi, ini kutipan dari mana? Ini kutipan dari Yesaya 29 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Dan Tuhan firman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Mereka hafal, saudara. Makanya kalau sistem pendidikan hanya hafal, saudara, padahal Yesus bilang masalahnya di hati. Hati itu bagian apa dalam hidup manusia? Nah, ini menarik. Ternyata di dalam konsep orang Ibrani, hati itu menjadi pusat dalam kehidupan.
Jadi kalau orang Ibrani itu ngomong hati, di dalamnya termasuk pikiran, termasuk emosi, dan termasuk kehendak. Sementara kalau kita orang modern bicara hati, itu cuman emosi belaka, perasaan. Tetapi sebenarnya waktu bicara hati, itu mencakup keseluruhan. Saudara, kalau kita datang sama Yesus berobat ya, Yesus bilangnya itu masalah hati. Saya cukup kaget membaca ini. Coba kita baca sama-sama ayat berikut. Matius 15 ayat 18 dan 19. Kita baca 1, 2, ya. Tetapi apa yang kita... Dan itulah, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan... Coba saudara baca baik-baik. Kalau saudara datang sama Yesus, lalu Tuhan Yesus ini selingkuh nih. Kan bahasa kerennya selingkuh ya. Bahasa Alkitabnya bersinah, gitu ya. Ini baru bersinah nih. Yesus bilang masalah apa? Apa masalahnya? Hati. Pembunuhan masalahnya di mana? Ih, simpel banget Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus bilang, oh pembunuhan mungkin karena dia lingkungannya kurang bagus dibesarkan. Oh mungkin karena salah orang yang sana. Persinahan masalah utamanya? Hati. Percabulan, hati. Pencurian, hati. Sumpah palsu, hati. So what is heart in biblical system? Hati bukan sekadar terkait dengan hati dalam arti levernya begitu ya, kalau kita lihat yang bahasa medisnya. Tetapi hati di dalam kekristenan itu bicara pusat yang mengendalikan seluruh kehidupan, mencakup pemikiran, perasaan, dan kehendak. Sehingga ada pertanyaan, what is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Itu aja saudara ingat dari khotbah saya hari ini, cukup ya. What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of... Nah, jadi sebenarnya masalah utama manusia adalah hatinya jauh dari Tuhan. Diselesaikannya gimana? Cangkok hati? Gimana cara menyelesaikan? Nah, itulah yang sebenarnya. Kalau kita baca baik-baik Alkitab, kembali ke poin utama, bukan cuma sekadar kurang tahu. Masalah kita bukan kurang tahu. Oke? Jadi, apalagi anak sekarang ya. Anak sekarang suka bilang gini, follow your heart. Follow your heart. Hati itu pun, ingat, sudah jatuh dalam dosa. Sehingga gak bisa follow your heart. Kalau ketemu anak muda, iya kak, gue just follow my heart. No, you have to follow God's word. Harusnya ikuti firman Tuhan. Makanya perhatikan Amsal mengingatkan ya, Amsal 4 ayat 23 dan Yeremia 17. Kita lihat satu-satu. Mari yang pria tolong baca ini, 1, 2 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, jauh sebelum A'ajim jagalah hati ya. A'ajim niru ini nih. Perhatikan nasihat yang diberikan penulis Amsal, karena kayaknya Amsal ditulis banyak untuk orang muda. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Makanya Yesus waktu melihat orang berzina, orang membunuh, orang bersumpah palsu, dia menganalisanya sederhana. What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Dan hati sudah jatuh dalam dosa. Tolong yang perempuan. 1, 2 ya. Jadi bayangkan kalau hati yang jadi pusat segala-galanya ternyata juga tercemar oleh dosa. So never follow your heart. Kalau hati saudara dan saya tidak dikuduskan oleh Tuhan, gak bisa. Makanya kita harus rajin periksa hati. Ya, nanti kita berobatnya. Dari mana ini semua? Saya ajak kita sedikit mundur ke belakang ya. Ini materi retret SMP SMA sebenarnya. Allah menciptakan manusia. Dan waktu Allah menciptakan manusia, saudara ingat,
Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Maka pertanyaan saya begini saudara ya. Mungkin saya keluar sedikit ya supaya enggak. Kalau saudara berpikir begini. Waktu pertama kali Allah ciptakan manusia untuk siapa? Untuk siapa? Untuk dirinya. Makanya Allah ciptakan manusia. Kita selalu manusia diciptakan untuk apa? Ini mesti ingat. Manusia diciptakan untuk siapa? Untuk Allah. Sehingga kalau manusia diciptakan untuk Allah, makanya dalam konsep manusia adalah homo adorans. Homo adorans adalah to worship is human. Jadi manusia itu adalah manusia yang akan selalu menyembah. Kita itu bukan makhluk yang netral. Kita selalu pasti menyembah. Kenapa? Karena itulah desain awal Tuhan ciptakan kita. Oke? Jadi kalau ada pilihan nih ya, manusia makhluk yang selalu menyembah. Kalau ada pilihan menyembah tidak menyembah, sebenarnya nggak ada pilihan ini dalam hidup kita. Ini bukan pilihan yang benar. Bukan ini. Pilihan kita adalah dua ini. Kita menyembah, satunya kita menyembah Allah yang benar, atau kita sedang menyembah Allah yang salah. Jadi kita itu pasti menyembah. Nah, sekarang apa hubungannya sama hati? Karena yang menyembah itu masalahnya ada di hati. Ya, jadi saudara perhatikan sebentar, kenapa ini terkait dengan hati, ya. Siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama dalam hidup kita disebut berhala. Menarik kalimat dari pendeta John Piper. Waktu dia memberikan definisi dosa, seringkali yang kita paham dosa itu cuma melanggar perintah Allah. Dia mengingatkan dosa itu adalah apa yang saudara dan saya buat, yang saudara dan saya lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Jadi sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dari siapa konsep ini? Dari Alkitab. Siapa yang cukup dalam menggalinya? Sebenarnya pertama kali yang menggali, ya bukan pertama kali, yang banyak menulis tentang ini sebenarnya salah satu tokoh reformator. Siapa dia? Opung Martin Luther. Ya, kalau saudara dari gereja Lutheran, ini jarang diajarkan ya, padahal ini ada di katekismus besar yang Luther tulis sekitar tahun 1500-an. Jadi Luther menggali konsep ini dan kemudian para filsuf sekarang juga ya mencoba melihatnya. Jadi Luther bilang begini, kalau kita lihat dosa, jangan cuma lihat atasnya, karena itu permukaan. Kita mesti lihat apa yang ada di bawah permukaan itu. Makanya ada satu kalimat dalam katekismusnya, Luther bertanya begini, mengapa 10 perintah Allah diawali dengan larangan menyembah berhala? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa itu paling awal? Karena Luther tahu, ya masih bukan Luther ya, Allah tahu bahwa kita makhluk yang pasti menyembah. Kita nggak pernah netral tidak menyembah. Nah, menarik Opung ini bilang, ya, Opung Martin Luther bilang, setiap kita tidak mungkin hanya melanggar satu perintah, minimal 2. Menarik tuh cara pikirnya. Kita nggak mungkin cuma melanggar satu perintah. Misalnya ada perintah jangan mencuri. Dia katakan kalau saudara melanggar perintah jangan mencuri, sebenarnya bukan cuma jangan mencuri yang saudara langgar. Yang saudara langgar pertama adalah perintah pertama. Berarti ada Allah lain sampai saudara nyolong. Nah, Allahnya apa? Bisa jadi harta, bisa jadi kekuasaan. Makanya orang punya kuasa bisa juga nyolong. Makanya Luther mengatakan begini. Martin Luther berargumen bahwa itu karena kita tidak pernah melanggar perintah-perintah yang lain tanpa melanggar yang
pertama. Makanya dari awal Tuhan bilang ya, 10 perintah Allah diawali dengan jangan ada padamu Allah lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini masalah apa? Ini masalah hati. Kita worship something which is not God. Karena kita dicipta untuk Allah, paling kok kalau kita menyembah Allah. Tetapi ternyata manusia tidak menyembah Allah. Penyembahan berhala ada di mana-mana. Dan memiliki kuasa atas tindakan-tindakan kita. Karena memiliki kuasa atas hati kita. Reformator berikutnya yang terkenal Yohanes Calvin. Maka Calvin melanjutkan pemikiran Luther dan mengatakan begini. Kalau hati manusia selalu menyembah, berarti apa? Ini kalimatnya. The human heart is an idol factory. Hati manusia itu pabriknya berhala. Karena akan selalu menciptakan berhala. Seorang pemikir lain, Timothy Keller, an idol is anything that you turn to say, save me. Yang menyedihkan apa saudara? Karena ternyata berhala itu bisa dari hal-hal yang baik. Coba lihat. Berhala berarti mengubah sesuatu yang baik menjadi yang terutama. Ternyata prinsipnya begini. Yang baik biarlah tetap baik. Jangan dijadiin utama. Uang baik nggak? Nggak yakin nih bilang. Uang nggak butuh duit semua nih. Uang baik. Butuh pak. Jangan jadikan utama. Ada anak remaja datangin saya, bener Kak Alex ya, akar segala kejahatan adalah uang. Saya bilang, dek, kalau baca Alkitab baik-baik, akar segala kejahatan adalah cinta uang, bukan uangnya. Nggak suka uangnya kasih saya. Masih banyak pelayanan perlu dibiayai gitu ya. Jadi cintanya, ketika kita dapat sesuatu yang baik, biarlah itu tetap baik. Kenapa? Semua yang baik potensi jadi berhala. Dan itu tesisnya Martin Luther dan Yohanes Calvin. Hati kita akan terus memproduksi berhala kayak factory. Oke? Nah, makanya kata si Opung, ingat hatimu lagi menyembah apa? Itu harus dibereskan. Jadi kadang-kadang bukan masalah kau tahu apa tidak tahu, tapi hatinya lagi apa yang sedang disembah. That is the heart problem. Nah, sehingga kalau saudara perhatikan apa aja yang baik. Suami baik kan? Maaf Bu yang baru menikah ya. Suami baik? Baik ya? Ini yang udah lama menikah, lama jawabnya. Suami baik? Kemarin liburan kemana sih Bu? Sampai segitunya. Oh di rumah aja. Oh ya sudah ya. Nah di rumah saya ada jalan-jalan Pak. Kemana? Tempat yang terang. Apa? Indomaret. Gak apa-apa juga ya. Semua yang baik bisa jadi berhala. Suami, istri baik bisa jadi berhala? Bisa, punya potensi. Prestasi akademis baik? Baik, bisa jadi berhala? Bisa. Uang udah pasti, apalagi? Jabatan baik? Bisa jadi berhala? Bisa. Begitu jabatan dicopot kayaknya, aku bukan siapa-siapa. Kenapa? Kita taruh penghargaan kita kepada jabatan kita. Kayak banyak yang selesai menjabat stroke. Yang sedang menjabat tenang aja. Udah dengar khotbah hari ini. Kenapa? Karena harga dirinya ditaruh di situ. Jadi kenali berhala hatimu. Apa yang jadi berhala kita? Hal-hal yang baik. Kalau yang memang nggak baik ya udah jelas lah ya, pornografi apa gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang baik, medsos bisa jadi berhala? Oh bisa. Sehingga ini menarik. Itu berhala dikatakan apa? Kira-kira begini kalimatnya. Sikap kita kepada berhala. Kita mengasihinya, kita menyembahnya, kita melayaninya, bahkan memperoleh makna dari hal itu. Ada orang memperoleh makna dari uang. Kalau dia dapat banyak uang, rasanya wah hidupnya berharga. Kalau sedikit uangnya, sedikit harganya, kira-kira begitu. Makanya lihat kalimat selanjutnya. Idolatry isn't just one of many sins,
Rather, it is the one great sin that all others come from. There are 100 million different symptoms, but the issue is always idolatry. Makanya ini semua mengikuti pemahaman Martin Luther. Luther mengatakan jangan cuma selesaikan di permukaannya. Lihat akar masalahnya, itu adalah penyembahan berhala. Kalau saudara tolong orang yang mencuri, terus kita lakukan training, ya udahlah ya, jangan nyolong lagi ya. Kau coba lakukan ini, lakukan itu. Dia mungkin akan bisa berubah, tetapi sebelum hatinya kembali mencintai Tuhan, dia sedang mencintai harta, muncul lagi nanti dalam gejala yang lain. Makanya kalau kita ke dokter itu, dokter akan cari bukan gejalanya saja. Dari gejala itu dia bisa tahu apa akar masalahnya. Jadi menarik ya, ini buku God at War. Allah itu berperang di mana? Katanya di hati kita ya. Jadi the battlefield of the gods is your heart. Jadi hati ini ngeri banget saudara ya. Syukur juga dibahas di awal semester ya. Betapa mengerikannya hati yang sudah dicemari oleh dosa. Dan bagaimana saya tahu apa berhala saya? Sederhana. What you are searching for and chasing after reveals the God that is winning the war in your heart. Apapun yang saudara dan saya kejar, kalau Timothy Keller pakai kalimat negatifnya, dia bilang begini, mau tahu apa berhalamu? Maka tanyakan pertanyaan ini, what is your greatest nightmare? Itu akan mereveal your idol. Nah, menariknya saudara, begini, di perjanjian lama, jangan ada padamu Allah lain. Bahasa perjanjian lama untuk hati, bahasanya worship. Di perjanjian baru, bahasanya apa? Love. Makanya apa yang menjadi perintah Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Makanya buku itu menulis, you are what you love. You are what you worship. Coba lihat kesimpulannya. You need to curate your heart. Kita mesti mengkurasi hati kita. You need to worship well, because you are what you love, and you worship what you love. Wah, sudah sampai di sini saya juga bingung saudara ya. Terus pendidikan kita harus bagaimana nih? Jangan ngomong pendidikan dulu Pak. Ini masalah saya Pak. Masalah hati saya dulu ya. Jangan bicara. Kita suka gitu ya kalau dengar khotbah. Iya anak-anak perlu dengar ini. Anak perlu dengar. Kita dulu yang dengar. So minggu depan Bapak Ibu sharing-sharing soal hati ya. Gimana hati kita? Saya sedikit lagi tambah pemahaman. Karena ini masalahnya love, ini masalahnya worship. Seringkali kita lupa dosa itu bukan sekadar melanggar perintah. Tapi saudara lihat kalimat Timothy Keller ini ya. Dosa lebih dari sekadar melanggar perintah Allah, tetapi dosa juga menyakiti hati Allah. Kalau kita masuk pemahaman sedalam ini, dosa itu menyakiti hati Allah. Emangnya ada di mana ayatnya? Ada beberapa ayat. Jangan ada padamu Allah lain kan? Nah perhatikan di dalam Hosea, umatku kata Tuhan sama seperti istrimu itu. Mereka tidak setia. Dipakai istilah bersundal hebat kepadaku dan meninggalkan aku. Gambaran yang Tuhan gambarkan adalah seperti orang yang lagi selingkuh, punya suami resmi, tapi Israel seperti istrinya Hosea yang sedang mencintai Allah lain. You worship another God. Dan apa dampaknya? Karena ini relasi cinta. Kalau ada Allah lain, maka Hakim-Hakim 2 mengatakan mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga jangan kita baca ayat ini ya, mereka menyakiti hati Tuhan. Maka kalau ini masalah hati Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk mengenali
Apa berhala kita? Slide saya boleh dibagi. Jadi minggu depan Bapak Ibu coba lihat tabel ini. Ini kira-kira berhala kita secara keseluruhan. Saya pakai bukunya Timothy Keller, dia 6. Teman saya Profesor Senjaya bukunya memberikan, dia 4, Senjaya memberikan 6 ya. Tapi saya pikir ini sudah mencakup. Saudara lihat, kalau saudara bilang saya nggak tahu saya yang mana Pak, kemungkinan sih semua kita ya. Nggak ada kita yang tidak punya. Cuma memang ada yang lebih dominan. Bingung bacanya, lihat yang paling kanan. Lihat yang paling kanan. Apa masalah emosi saudara? Ya Pak, saya suka uring-uringan. Apa itu uring-uringan? Bosan? Nah, lihat kemudian. Oh, jangan-jangan masalah kenyamanan gitu. Saya risau. Oh, mungkin kontrol. Saya semua Pak. Berarti semua. Dan ini terjadi apa? Hati-hati. Karena ketika kita sedang mengejar Allah lain, maka apa mimpi terburukmu? Bagaimana orang di sekelilingmu merasakan? Ini khususnya Bapak Ibu pimpinan. Kalau Bapak Ibu orang yang insecure, selalu takut penilaian nanti gimana ya, dinilai nanti gimana ya, pasti anak buahnya juga begitu, akan insecure. Kenapa? Karena itu orang di sekeliling Anda merasa tercekik. Dia butuh aja baru nyari. Jadi ini memang semua harus kita gali juga. Karena ini kalau kita datang sama Yesus ya, Tuhan Yesus, aku lagi gak cocok sama atasanku. Masalahnya apa? Yesus bilang, lihat hatimu. Kadang kan kita kalau gak cocok sama atasannya, apa? Lihat hati atasan kita. Itu urusan dia. Ingat hatimu dulu. Kita mesti tahu hati kita. Tuhan, gue kesel banget sama suami gue. Tuhan, masalahnya di mana? Tuhan bilang, di hatimu. Anak-anak datang, Miss, Sir, aku gini sama papa mamaku, Miss, Sir. Oke, kita perlu panggil papa mamanya, kasih tahu. Tapi jangan-jangan masalah utamanya ada di hati mereka. Sehingga ini jadi menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut ya. Apapun yang mengendalikan hidup kita disebut Tuhan kita. Orang mencari kekuasaan dikendalikan oleh kekuasaan. Orang yang mencari penerimaan dikendalikan oleh orang-orang yang ingin dia senangkan. Kita tidak bisa mengendalikan hidup kita sendiri. Kita dikendalikan oleh Tuhan atas hidup kita. Maka bagian terakhir, ini singkat saja. Bagaimana menggantikan berhala? Karena ini masalah hati ya. Gimana kalau hati Bapak Ibu lagi menyembah yang bukan Allah? Bagaimana kalau hati Bapak Ibu lagi mencintai yang bukan Allah? Saya lagi ngejar penerimaan nih Pak. Saya udah tulus nih awal-awalnya Pak. Tapi belakangan masalah gue kenyamanan. Berhalaku berhala kenyamanan. Aku paling gak suka dikritik, paling gak suka dievaluasi. Wah, aku tuh kalau gak bisa pegang kontrol rasanya kayak gak tenang begitu. Jadi kita punya berhala masing-masing. Nah, pertanyaan sederhana, gimana menggantikan berhala yang saudara dan saya cinta dengan mencintai Allah? Bagaimana mencintai Allah? Itulah menjadi jalan keluar paling sederhana atas masalah ini. Bagaimana itu? Bapak Ibu tahu teori selingkuh ya? Selingan indah keluarga utuh. Orang kalau selingkuh itu kenapa? Begitu bangun lihat fotonya suami orang atau istri orang, bangun lagi SMS suami orang istri orang. Nah, kalau Bapak Ibu bagaimana menolong orang selingkuh berhenti mencintai istri orang? Suruh dia kembali mencintai suaminya atau istri. Jadi sebenarnya sederhana. No human being has the power to change. Maka kita harus datang sama Tuhan. Itulah pertobatan. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang keras diangkat dan diberikan hati yang taat. Dan bagaimana hati yang taat itu? Hati yang taat itu harus dibangun, saudara. Maka ini pertanyaannya bagi kita sekalian. Di mana kita taruh cinta kita? Ini yang harusnya saudara dan saya setiap hari jalani. Pertarungan. Jatuh cinta itu mudah. Yang sulit itu bangun cinta.
Ayo sama-sama. Jatuh cinta itu mudah. Yang sulit bangun cinta. Ini bukan cuma buat Bu Rini ya, buat kita semua. Bener loh, jatuh cinta itu tai kambing rasa coklat. Tapi membangun cinta, apalagi cinta terus menerus kepada pribadi yang sama, itu perjalanan seumur hidup. Jadi sebenarnya apa yang saudara dan saya harus bangun supaya hati kita terus kepada Yesus? Bangunlah cinta kepada Kristus setiap hari. Ingat, Dia sudah mati bagi kita. Dan kita hanya bisa mengasihi Dia karena sebenarnya Dia sudah mengasihi kita. We can say, I love Jesus Christ because He first loves me. Maka saudara tahu solusi yang diberikan oleh penulis buku ini? Bagaimana menjaga cinta kita, hati kita. Kira-kira kalimatnya dia begini. Jesus is a teacher who doesn't just inform our intellect, but forms our very lives. He isn't content to simply deposit new ideas into your mind. He is after nothing less than your wants, your love, and your belongings. Dan saudara tahu, solusi praktisnya adalah build a new habit of love. Pagi-pagi cari Tuhan, jangan cari istri orang kan? Cintai Tuhan, jangan cintai kenyamanan kita. We learn to put on the virtue by imitation and practice. Apa itu imitation and practice? It's discipleship. Ketika sekolah ini juga menegaskan ada discipleship, pemuridan, saya pikir itu bagian karena bukan hanya anak-anak kurang tahu, tetapi di dalamnya mereka lihat hidup yang mengimitasikan Kristus dan disiplin-disiplin rohani yang dipraktekkan. Devotion pagi hari. Jadi saya harap Bapak Ibu yang sama-sama di sekolah ini mengerti betul semua yang kita lakukan itu dalam rangka membangun cinta anak-anak kita kepada Allah. Bukan sekadar menambah pengetahuan mereka. Dan itu dimulai ketika Bapak Ibu juga telah benar-benar berjuang untuk menjadikan Tuhan pusat hidup kita. Pasti ada banyak berhala terus berusaha merebut hati kita. Maka Tuhan ingin, ayo. Jadi sekarang saya kalau saat teduh pagi itu berbeda ya. Bukan karena harus, karena wajib. Tapi saya minta Tuhan semoga ini karena cinta. I want to love you more. Kadang-kadang kalau cinta gitu ya, pasti Bu Rini udah di WA. Udah selesai sayang gitu kali ya. Ya, bentar nih pembicaranya lama gitu ya. Pasti gitu kan biasanya ya. Sorry ya Bu, jadi contoh. Kenapa? Orang yang cinta akan terus mau berkomunikasi. Maka sebenarnya, jadi kalau kita suruh anak-anak devotion pagi hari itu untuk apa? Supaya mereka makin mengenal Tuhan yang mengasihi mereka dan mereka membangun cintanya sama Tuhan. Ketika mereka datang ibadah di chapel, apa tujuannya? Supaya mereka makin mencintai Tuhan. Karena apa? Perjalanan rohani itulah perjalanan cinta seumur hidup kepada Allah. Maka saya tutup ya, saya lewatin sedikit. Nah ini, kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Makin mencintai Yesus hari demi hari adalah sebuah perjalanan seumur hidup yang dimulai dengan membuka hati dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saudara, serta terus mencintai Dia dalam keseluruhan. Terus mencintai Dia. Jadi kiranya hati yang penting itu trainingnya bukan cuma pikirannya, tetapi terus cintanya diarahkan supaya ketika dia mau mencintai hawa nafsu, ada cinta kepada Tuhan yang jauh lebih besar. Kalau dia mau mengikuti cinta sama harta, dia tahu ada pribadi yang mengasihinya tak ternilai. Maka saya bersyukur buku yang begitu penting, simple solusinya, discipleship. Dan discipleship itu Bapak Ibu yang berjalan bersama anak-anak setiap hari
Bapak ibulah imitator yang mereka lihat. Papa mamanya mungkin bukan karena waktunya juga banyakan di sekolah. Makanya saya lihat ya, kalau betul kalimat itu, didiklah orang muda. Mendidik itu bukan cuma ngajarin, tapi dia lihat hidup kita. Dan hidup melahirkan hidup. Nah, kiranya Bapak Ibu terus menjaga hati sambil ngajar ya. Jadi teladan, dan akhirnya juga boleh jadi berkat buat anak-anak. Dan kiranya akhirnya nanti kita bisa melihat di akhir hidup mereka, biarlah mereka terus mencintai Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Biarlah kebenaran demi kebenaran ini menolong kami menyadari bahwa pergumulan besar bagi kekristenan adalah membangun hati yang mencintai Tuhan, menyembah Tuhan sebagai yang paling utama. Kami sangat menyadari kami pun rapuh. Begitu banyak cinta yang kami kejar di hati kami. Biarlah hal-hal baik tetap jadi hal yang baik, tidak menggeser posisi Tuhan sebagai yang utama. Dan biarlah waktu murid-murid kami melihat kami adalah pribadi-pribadi yang memfokuskan hati kami mencintai Tuhan, maka mereka bukan hanya mendengar firman setiap hari di kelas setiap pagi, tapi benar-benar melihat teladan hidup Bapak Ibu guru yang berdiri di depan, yang benar-benar menyatakan cintanya sama Tuhan lebih daripada cinta kepada hal-hal yang lain. Tuhan, kami sadar kami lemah, karena itu tolong kami. Kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.